Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Hari ini kembali kita bertemu untuk membahas topik yang baru, yaitu tentang generator, karakteristik, sifat-sifat generator bersama saya Nopal Yunanata dari Universitas Bengkulu. Yang akan kita bahas hari ini ada 5 ya. Pertama, nominal power, nominal frekuensi, ada drop, ada frekuensi bias, dan juga ada power reference. Semua ini adalah sifat-sifat penting dari yang dimiliki oleh sebuah generator. Yang menjadi bacuan kita adalah buku yang ditulis oleh peneliti Denmark dari DTU, Denmark Technical University. Secara khusus yang menjadi bacuan kita adalah bab ke-3. Silakan buku ini bisa dicari dan di-download dari internet secara free. Yang pertama kita membahas istilah-istilah dasar. Pertama ada namanya daya nominal yang menunjukkan bahwa daya maksimum yang bisa diberikan oleh generator dalam kondisi yang baik. Kemudian ada frekuensi nominal, itu adalah frekuensi sistem tenaga listrik yang di Indonesia sama dengan 50 Hz. Kemudian ada daya referensi. Daya referensi adalah daya yang dikeluarkan oleh generator kalau frekuensinya sama dengan frekuensi nominal. Apabila ternyata frekuensi sistem berbeda dengan frekuensi nominal, maka output dari generator itu akan berubah sesuai dengan garis miring ini ya. Garis miring ini dikuantifikasi dengan drop ya. Drop itu definisinya seperti ini ya. Apabila kita mengubah daya yang dihasilkan generator dari 0% sampai 100%, akibatnya adalah frekuensi generator akan turun ya. Jadi nilai nominalnya akan turun. Nah, dalam persentase ya, apabila perubahan 0 sampai 100% ini menyebabkan frekuensi turun sebesar 2%, itu berarti dropnya sama dengan 2%. Apabila frekuensinya turun sebesar 4%, maka dropnya itu adalah 4%. Gitu. Ini adalah bagaimana drop didefinisikan. Nah, drop ini akan besar pengaruhnya dengan garis kemiringan ini ya. Tentu saja kemiringan garis ini tidak sama dengan drop sama persis ya. Kemudian ada yang namanya frekuensi bias ya. Frekuensi bias ini sangat dekat dengan drop, tapi dia juga tidak sama ya. Frekuensi bias itu terjadi adalah berapa banyak sebenarnya menunjukkan bahwa sebuah generator sanggup untuk menambah daya berapa apabila frekuensi turun sebesar 1 Hz ya. Apabila frekuensi turun sebesar 1 Hz, maka generator akan menambah outputnya sebesar T. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan antara B dan R ya, frekuensi bias dan group. Group itu satuannya persen, sebenarnya nggak punya satuan ya. Tetapi kalau B ini satuannya adalah megawatt per hertz ya. Satuan dari B, frekuensi bias itu satuannya adalah megawatt per hertz. Itu menunjukkan bahwa apabila frekuensi turun sekian sebesar 1 Hz, maka respon dari generator itu adalah menghasilkan output sebesar sekian. Itulah pengertian dari frekuensi bias. Nah,
Kalau R itu ini kita anggap bahwa dari 0 sampai Pn ini full ya, dari 0 sampai 100% itu frekuensi turun sebesar delta F. Delta F ini besarnya itu R dikali Fn. Misalnya 4% dikali 50 Hz itu sama dengan 2 Hz ya gitu. Kalau 1 Hz itu tapi kalau makna B adalah bahwa penurunan frekuensi 1 Hz itu setara dengan berapa megawatt. Itulah karakteristik generator yang disebut dengan frekuensi bias. Kemudian kita juga membahas perbedaan antara drop dan power rack. Ini benar-benar berbeda, dan apabila kita mengubah drop itu akan mengubah perilaku generator dengan sifat yang sangat berbeda apabila kita hanya mengubah misalnya daya acuannya ya. Nah, kalau kita jaga sebuah generator mempunyai daya acuan yang sama dan kita mengubah dropnya dari yang pertama ke yang kedua, dalam hal ini karena yang kedua ini lebih miring daripada yang pertama, maka kita simpulkan dengan R2 lebih besar dari R1, itu mengubah respon generator secara signifikan ya. Di sini kita lihat bahwa untuk delta F yang sama, kondisi pertama itu mengakibatkan generator menghasilkan daya delta P1 yang jauh lebih besar daripada delta P2 ya. Jadi drop ini adalah sebuah mekanisme kita untuk mengendalikan respon dari generator terhadap perubahan frekuensi. Yang lainnya adalah apabila di sebelah kanan ini kita mengubah acuan daya dari sebuah generator dari titik pertama ke titik kedua, yang dimana titik kedua lebih besar daripada titik pertama dengan menjaga dropnya konstan. Dalam situasi yang seperti ini kita melihat bahwa untuk perubahan daya yang sama, generator tetap akan memberikan kontribusi yang sama, tetapi pada frekuensi nominal generator akan menghasilkan daya yang berbeda. Situasi kedua, saat nominal memang generator diminta untuk menghasilkan daya yang lebih besar dari yang pertama. Berbeda dengan yang sebelah kiri, di mana saat nominal generator tetap menghasilkan daya yang sama, walaupun saat terjadi perubahan frekuensi generator akan menghasilkan perbedaan penambahan daya secara signifikan. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tanggapan waktu dari sebuah generator apabila ia merasakan perubahan frekuensi. Jadi teman-teman, misalkan ada sesuatu menyebabkan terjadinya perubahan frekuensi, maka perubahan frekuensi itu akan dirasakan oleh generator, dan generator akan menambah outputnya sedemikian rupa sehingga secara bertahap frekuensi akan naik. Di sini ketika frekuensi turun, maka tidak berapa lama generator segera menaikkan outputnya ya. Sampai satu masa di mana frekuensi menjadi tidak lagi berubah, maka generator akan berhenti juga mengubah outputnya ya.
Jadi ada keterlambatan, tetapi itu dalam order yang cukup kecil dalam milisecond, sehingga kita sebagai pengguna listrik tidak begitu merasakan, ya. Yang penting kita lihat di sini bahwa ada steady state yang baru di mana frekuensinya berbeda dan daya output generator juga berbeda. Jadi kita berpindah dari steady state yang pertama di sini dengan steady state yang kedua di sini. Steady state yang kedua itu punya masalah. Masalahnya adalah bahwa frekuensinya tidak sama dengan frekuensi nominal. Apabila ada penurunan frekuensi yang lebih lanjut, maka akan deviasi frekuensi mungkin berlebihan sehingga akan menimbulkan permasalahan terhadap sistem. Kemudian kita pelajari lagi bagaimana tanggapan frekuensi tanggapan generator terhadap frekuensi di steady state-nya, ya. Jadi kita dua titik ini, ya, itu menunjukkan dua steady state yang bisa kalau ini yang pertama, ini yang kedua, ya. Jadi kurva ini sepertinya hanya menceritakan steady state-nya saja. Ini steady state pertama, ini steady state kedua. Di antaranya ini kita sebut transient. Apabila terjadi penurunan frekuensi akibat naiknya beban atau berhentinya atau rusaknya satu generator atau lebih, maka generator yang masih aktif akan menambah outputnya. Untuk melayani situasi yang baru. Sebagai akibatnya, setelah steady state dicapai, kita mendapatkan perubahan frekuensi, ya, gitu. Ada banyak alasan kenapa kita ingin segera kembali ke posisi awal, ya, posisi 1 di mana frekuensi sama dengan nominal, karena generator bisa saja sebenarnya tidak bisa beroperasi di PC terlalu lama. Karena apa? Karena misalnya ketersediaan bahan bakar. Sebaliknya pun, kalau terjadi kenaikan frekuensi, ya, ini artinya beban berkurang atau generator, ya, beban berkurang atau generatornya bertambah, tentu saja bisa saja terjadi. Tapi yang paling sering terjadi tentu saja beban berkurang, frekuensi akan naik. Nah, generator diminta untuk menurunkan daya outputnya, ya, sehingga tercapailah steady state yang baru, kita sebut aja yang ketiga ini, yang frekuensinya lebih tinggi daripada frekuensi nominal, ya. Nah, perlu dipahami apapun yang terjadi di level generator dengan kendali yang seperti ini, ada satu akibat, yaitu bahwa delta F ini tidak sama dengan 0. Ya, ketika delta F tidak sama dengan 0, maka kita tidak puas, kita pengen delta F sama dengan 0. Nah, apapun yang harus dilakukan untuk melakukan delta F sama dengan 0 ini biasanya dilakukan dengan load frequency control yang tidak dibahas kali ini. Kemudian saya juga pengen menunjukkan ke teman-teman bagaimana load sharing antara dua generator. Misalnya kita punya generator pertama dan generator kedua, masing-masing generator ini mempunyai grup yang berbeda, di mana di sini R1-nya lebih kecil daripada R2, ya. Kalau kedua generator ini diberi delta frekuensi yang sama, maka mereka akan bereaksi sampai ke steady state yang kedua. Maka generator pertama akan menambah sebesar delta P1, generator kedua akan menambah sebesar delta P2. Tentu saja karena hal ini, maka kita melihat bahwa delta P1 itu lebih besar daripada delta P2. Jadi untuk
perubahan frekuensinya sama, sumbangsi generator pertama itu lebih besar pada sumbangsi generator kedua. Dari sini dapat kita duga bahwa generator yang pertama itu kapasitasnya, daya nominalnya itu memang lebih besar daripada daya nominal dari generator satu. Jadi kalau R1 nya persis sama, maka kontribusi delta P nya ini akan persis sama. Nah, itu juga menunjukkan bahwa drop ini bisa dijadikan metode untuk bagaimana untuk membagi beban yang ada di antara generator-generator yang ada dalam sebuah sistem tenaga listrik. Itu saja ya yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Saya ulangi bahwa kita telah membahas nominal power, yaitu daya maksimum yang bisa dihasilkan oleh generator secara normal. Terus ada nominal frekuensi yang dimiliki oleh sistem ya, ya ujung-ujungnya juga dimiliki oleh generator, benar. Kemudian ada drop ya, kemudian ada frekuensi bias ya. Drop ini dalam persentase itu menunjukkan seberapa banyak persentase turunnya frekuensi kalau generator itu dibebani dari 0 sampai 100%. Ya, frekuensi bias itu menunjukkan untuk perubahan 1 Hz berapa banyak megawatt power yang bisa dihasilkan oleh sebuah generator. Kemudian yang terakhir itu adalah referensi daya. Setiap generator membutuhkan referensi daya yang menentukan berapa banyak jumlah bangkitan yang harus diberikan ke sistem atau ke beban ya. Ketika kita mengendalikan sebuah generator, kita bisa mengendalikan grupnya, bisa juga mengendalikan power reference-nya. Frekuensi itu tidak bisa kita kendalikan, nominal power itu sudah fix. Frekuensi bias itu mengikuti ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Saya Nova Yudarata dari Universitas Bengkulu. Sampai jumpa di lain waktu.